Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu jamaah Masjid Baitul Jannah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita. Malam ini pertemuan kita yang terakhir di tahun 2024 nih, Bapak Ibu. Karena pertemuan berikutnya sudah tahun 2025. Tidak terasa sebagaimana yang diwasiatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ya bena Adam innama anta ayyam. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian itu hanyalah hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Jika berlalu satu hari, maka berlalu pula sebagian dari dirimu. Makin kesini kan kita makin paham gitu Bapak Ibu. Kalau dulu tahun baru bangga, umurnya tambah. Dulu. Setelah ngaji, tahun baru jadi tahun gitu. Umurnya bertambah atau berkurang? Ternyata berkurang gitu. Maksudnya sisa umurnya berkurang. Karena tadi idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Tahun 2024 berlalu, berarti kalau saat ini umurnya 50, jatahnya 70, tinggal 20 tahun lagi kan. Kalau jatahnya 60, tinggal 10 tahun lagi. Kalau jatahnya 51, tinggal 1 tahun lagi. Maka sebetulnya Bapak Ibu, hadirnya kita di sini bermajelis ilmu, merangkai amal soleh demi amal soleh adalah bagian upaya kita untuk meraih derajat husnul khotimah. Karena kita tidak tahu kapan kematian kita akan datang, di mana, dan kita sedang apa. Kalau dikabari jam 7 nanti jenengan dipanggil malaikat maut, gimana? Apa yang mau dilakukan? Setengah jam lagi. Kira-kira tenang nggak jenengan? Tenang apa tidak? Tenang gitu, karena sedang berada dalam ketaatan kan gitu. Ya monggo ahlan wa sahlan. Hanya ini menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, kematian itu dirahasiakan. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita semangat untuk hadir di majelis-majelis seperti ini, Bapak dan Ibu. Sangat jelas hadisnya, imbalannya hadir di tempat seperti ini gitu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ternyata Bapak Ibu, hadis ini melacaknya, ada salah seorang perawi hadis itu melacaknya itu dari Madinah sampai Damaskus. Kota Damaskus kan saat ini lagi jadi pemerintahan dunia gitu. Karena terbebas dari rezim Bashar Assad. Madinah ke Damaskus itu jaraknya berapa? Jadi untuk melacak hadis ini, Bapak dan Ibu, itu ada seseorang yang perlu melakukan perjalanan dari Madinah ke Damaskus. Kalau ada yang kayak gitu, didoakan yang baik, Pak. Didoakan yang baik, mudah-mudahan diberi hidayah. Jangan disepakati. Namanya nanti seputar lisan. Kalau kita mendoakan yang buruk, doa itu akan kemana?
balik kepada kita. Jadi kalau ada anak muda begitu, kita doakan mudah-mudahan diberi hidayah. Barangkali menjadi ahlul masjid kapan-kapan. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk melacak hadis itu ada seseorang yang perlu melakukan perjalanan dari Madinah ke Damaskus. Nah kemudian di akhir di tayangan video yang menampilkan artikel itu, sekarang itu orang mau ngaji hari ini Bapak Ibu. Ini ilustrasi saja ya. Beli pisang, pisangnya dikupas, isinya dimakan, terus kulitnya ditaruh, diinjek. Apa yang terjadi? Kepleset. Nah, begitu kepleset, jatuhnya udah di tempat mencari ilmu. Saking dekatnya. Jadi, mengibaratkan hari ini mencari ilmu saking dekatnya, kita beli pisang, kemudian pisangnya dikupas, isinya dimakan, kulitnya ditaruh, terus diinjek, kepleset. Jatuhnya sudah di tempat kita mencari ilmu. Saking dekatnya, saking gampangnya. Tapi hari-hari ini kita menjadi para alim ulama enggak Bapak Ibu? Ya kan? Ya, berkahnya. Makanya kita berusaha hadir di majelis semacam ini membiasakan diri untuk mencari ilmu lewat majelis seperti ini karena berbeda. Berbeda ngaji online, ngaji offline itu berbeda. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah atas junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Balad ayat ke-8 dan ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah telah kami jadikan untuknya 'ainain, dua biji mata. Ainain. Wa lisanan wa syafatain. Dan lisan. Lisan di sini yang dimaksud adalah lidah, lidah. Wa syafatain dan dua bibir. Kenapa pembahasan kita seputar dua ayat ini, Bapak Ibu? Ya, di Indonesia lagi viral. Pedagang es. Pedagang es. Mudeng ya, Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya dari sisi yang lain. Karena saya termasuk orang yang prihatin dengan arus yang terjadi hari ini. Ya, itu kan ibaratnya orang lagi kecelakaan gitu ya. Kecelakaan, kecemplung, tapi saudara-saudaranya justru melempari dengan batu. Gitu. Timbuki sekalian. Gitu. Ya. Bisa begitu Ustaz? Ya, nanti penjelasannya. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah telah kami jadikan untuknya dua mata? Hukum fikih, Bapak Ibu, itu ada 5. Ya. Wajib, turun, sunnah, tengah-tengahnya, mubah, setelah itu, makruh, terakhir, haram. Wajib itu ada 2. Wajib ain dan wajib kifayah. Ayat ini kan bunyinya alam naj'al lahu ainain. Apa yang dimaksud dengan wajib ain, Bapak Ibu? Kita biasa menyebutnya fardhu ain. Apa yang dimaksud? Tadi artinya apa? Alam naj'al lahu ainain. Bukankah telah kami jadikan untuknya dua biji mata? Berarti fardhu ain, Bapak Ibu, itu artinya adalah fardhu yang dia melekat pada setiap yang punya mata. Jadi asal manusia dia punya mata terkena kewajiban itu. Yang makhluk muslim tentunya gitu. Ya. Nanti ada fardu yang kedua, yakni fardu kifayah. Wajib, tapi kalau ada sebagian kaum muslimin yang sudah melakukan, maka kaum muslimin yang lain terbebas dari kewajiban tersebut. Contoh fardu ain apa? Rukun. Contoh fardu ain. Rukun Islam. Fardu ain kan? Dari syahadat sampai haji semuanya fardu ain. Apa? Haji fardu ain Ustaz? Ya fardu ain dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Contoh fardu kifayah apa? Sholat jenazah atau mengurus jenazah?
Okay. Sholat jenazah atau mengurus jenazah? Mengurus jenazah. Jadi kalau di sini ada orang yang meninggal, naudzubillah min dzalik, kemudian tidak ada yang ngurusi, yang berdosa siapa Bapak Ibu? Semuanya. Yang dimaksud semuanya siapa? Orang sini? Purwokerto? Jadi kalau ada seorang muslim meninggal di satu tempat, kemudian tidak ada yang ngurusi, maka seluruh kaum muslimin ikut mendapatkan dosanya. Berarti fardu kifayah itu penting, bukan? Kalau cara berpikirnya seperti itu, Bapak Ibu, nanti kalau ada orang meninggal, kita keroyo-royo nggak ikut ngurusi. Karena kita itu punya pikiran, kalau saya nggak ngurusi, nanti saudara-saudara saya yang lain itu berdosa. Jadi jangan main-main dengan fardu kifayah. Jangan kemudian kita berkomentar, lah fardu kifayah iki. Enggak begitu caranya. Okay. Contoh fardu kifayah yang lain apa Bapak Ibu selain mengurus jenazah? Nah ini yang mungkin orang sebagian tidak paham. Menghafal Al-Quran itu hukumnya apa? Apa Pak? Menghafal Al-Quran. Wajib yang mana? Wajib kifayah. Ya. Menghafal surat Al-Fatihah itu hukumnya apa? Wajib ain. Setiap yang punya mata wajib untuk menghafal surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia adalah rukun dari sholat. Orang yang bacaan Al-Fatihah tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Kan makanya aman ketika sholat jamaah Bapak Ibu. Asal imamnya bacaan Al-Fatihah benar, kita aman kan gitu. Iya. Tapi pas sholat sendirian, bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, maka terancam hukumnya sholatnya tidak sah. Lah kalau menghafal seluruh Al-Quran, hukumnya apa? Menghafal seluruh Al-Quran. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Coba kalau dihukumi fardu ain, nah, bapak-bapak yang udah sepuh-sepuh gitu, disuruh ngapalin Quran, pertama hafal 9-10 ayat, terus ngapalin lagi 5 ayat, ternyata yang 10, nah, gitu kan. Tapi Bapak Ibu, kalau kemudian tidak ada yang menghafal Quran, itu nanti seluruh kaum muslimin berdosa. Iya. Tapi asal ada satu saja yang hafal Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, seluruh kaum muslimin selamat aman. Maka saya pribadi Bapak Ibu mengajak dengan ikut bagian dari amal soleh ini. Ikut menjadi bagian dari amal soleh apa? Menghafal Quran. Sebab sebetulnya kita sedang mensubsidi saudara-saudara kita dari kemungkinan berdosa karena tidak hafal Al-Quran. Jumlahnya banyak atau sedikit yang tidak hafal? Kira-kira banyak mana yang hafal dengan yang tidak hafal? Gitu Pak. Cara berpikirnya begitu nggih? Ya jadi nanti lebih bersemangat. Bukan urusan untuk gagah-gagahan, akan hafalan, tapi kita sedang mensubsidi saudara-saudara kita dari kemungkinan berdosa karena tidak menghafal Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang ke-9, walisana wasyafatain. Ini kan ada wawu ataf nih, nyambung dengan ayat yang ke-8. Bukankah telah kami jadikan untuknya 2 biji mata, kemudian lisan, kemudian 2 belah bibir. Ya. Kalau dalam ilmu tajwid itu ada huruf syafatain, Bapak Ibu. Huruf-huruf bibir. Huruf mim dan huruf ba. Kenapa disebut huruf bibir? Karena mengucapkannya pasti bibirnya menutup. Apa bedanya huruf mim dengan ba? Bapak Ibu, kalau mengucapkan mim, nutup dulu syafatain, huruf bibir. Bapak Ibu rahimakumullah, mata, lisan, bibir itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merenungi, sebetulnya secara umum Bapak Ibu, apapun anugerah Allah itu sebetulnya nikmat. Apapun itu. Maka berlaku kaidah yang Allah firmankan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Coba Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat unik dalam ayat ini. Wa in ta'adzana rabbukum, dan sesungguhnya ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, ribetnya apa Bapak Ibu? Ribetnya apa? Ditambah nikmatnya. Oke? Kalau bersyukur itu ditambah nikmatnya, mestinya kalau tidak bersyukur nikmatnya diapain? Nih, bersyukur nikmatnya ditambah sebelah sini. Di sini tidak bersyukur, nikmatnya mestinya diapain? Dikurangi kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, mestinya kalimat berikutnya nikmatnya dikurangi. Tapi ketika ada seseorang dia tidak bersyukur kepada Allah, nikmatnya hilang nggak Bapak Ibu? Nikmatnya hilang nggak? Nanti kan kita cerita lisan, cerita mata, cerita lisan, cerita bibir. Bersyukurnya mata itu buat apa Bapak Ibu? Dulu udah kita bahas. Imam Ibnu Hazm itu menguraikan syukurnya anggota badan dari mata sampai kaki diuraikan semua. Syukurnya mata itu ketika dia melihat yang baik dia dibuka, ketika melihat yang tidak baik ditutup. Jadi merem itu bisa menjadi bagian dari bersyukur Bapak Ibu. Ketika mata dibuka, dia lihat yang jelek. Jadi merem itu bisa menjadi bagian dari kesyukuran mata. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, ketika mata digunakan untuk melihat hal-hal yang haram, kalau kaidahnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, mestinya apa yang terjadi? Paling orang kan matanya beneken gitu ya. Nah, ora picek gitu ya. Tapi mata yang digunakan untuk bermaksiat utuh nggak Bapak Ibu? Bahkan sebagian orang yang punya anggaran itu untuk merawat mata kan ya. Maka jawabannya itu ada di surat Al-Anfal ayat 53 Bapak Ibu. Surat Al-Anfal ayat 53. Karena begini, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan tambah nikmat untuk kalian. Wala in kafartum, jika kalian kufur, apa konsekuensinya Bapak Ibu? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab itu sangat pedih. Maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, di surat Al-Anfal ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Dan yang demikian itu sesungguhnya Allah lam yakum mughayyiran ni'mah, tidak akan merubah nikmat an'amaha 'ala qaumin yang dia berikan kepada satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi aslinya nikmat, tapi kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak nikmat. Siapa yang merubah Bapak Ibu? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata yang merubah nikmat itu menjadi tidak nikmat lagi, dalam kurung menjadi apa tadi Pak? Inna adzabi lasyadid. Tadi yang nikmat menjadi azab. Mata yang tidak digunakan untuk bersyukur itu nanti akan mengazab pemiliknya, membuat susah pemiliknya. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Siapa yang merubah? Siapa yang merubah versi ayat ini? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri yang merubahnya. Nikmat berubah menjadi azab. Jadi nikmatnya tidak dihilangkan, tapi dirubah oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik Bapak Ibu. Sekarang kita cerita lisan. Bersyukur itu Bapak Ibu, bersyukur. Para ulama akan menerangkan. Definisinya sederhana. Bersyukur itu tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Mentasarufkan kenikmatan sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Jadi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak diberikan peci, tanda nikmat diberikan peci apa Pak?
Tanda bersyukur, tanda bersyukur dibelikan peci itu, pecinya untuk apa? Iya kan? Iya. Nah, tiba-tiba pecinya dibikin gayung, atau dibikin jadi kanebo, gitu betul? Iya. Ibu-ibu dibelikan ruku, bagus sama suaminya. Bentuk syukur dibelikan ruku apa? Dipakai buat suami. Tapi gordennya rusak. Akhirnya rukunya dibikin gorden. Gimana? Bersyukur apa tidak? Apalagi ketika dijadikan handuk. Ruku dijadikan handuk. Lebih parah lagi kalau dijadikan keset. Ya kan? Ya. Jadi bersyukur itu Bapak Ibu sebetulnya sederhana. Tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Mentasarufkan kenikmatan sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Maka ketika kita diberi mata, tanda syukur kita apa Bapak Ibu? Memakan nikmat itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuat mana mata kita saat baca Quran dengan baca Instagram? Baca apa dia? Kuat mana baca WA sama baca mushaf? Ya Ustaz, kalau tidak update status rasanya gimana? Iya kan? Coba sekarang urusan lisan Bapak Ibu. Lisan itu dia punya amal yang terbaik. Kalau dia digunakan dengan baik, ya, di amal yang terbaik hasilnya luar biasa. Lisan itu kerjaannya kan ngomong Bapak Ibu. Makanya kalau mau bikin orang jadi bisu itu kan gampang. Tarik lidahnya, dipotong ujungnya. Dia masih bisa bicara nggak? Nggak bisa. Jadi lidah kita itu mengandung ribuan syaraf, ya, syaraf rasa, syaraf ngomong gitu. Yang kalau dia dipotong sedikit, orang jadi bisu kan gitu. Apa coba pekerjaan terbaik lisan Bapak Ibu? Versi definisi yang tadi. Tasrifun ni'mah ala muradi mu'tiha. Menggunakan kenikmatan sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Apa pekerjaan terbaik di sana? Berpikir, kita lihat. Di surat Fussilat ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Berarti selain nanti yang akan disebutkan, ada yang lebih baik lagi nggak Bapak Ibu? Ini kan sebentar lagi ada yang mau disebut ini. Wa man ahsanu qawlan, dan siapakah yang lebih baik perkataannya? Apa yang dimaksud? Mimman da'a ilallah, daripada orang yang dia menyeru kepada jalan Allah. Berarti pekerjaan terbaik lisan Allah berdakwah di jalan Allah. Tapi mari kita lupa mindset kita tentang dakwah. Karena dakwah yang dimaksud itu maknanya luas. Setiap ajakan kepada ketaatan, amar ma'ruf nahi mungkar, itu namanya dakwah. Jadi tidak harus forum seperti ini Bapak Ibu. Bahkan nanti kalau kita masuk ke dalam kehidupan rumah tangga yang sedang kita jalani, ibadah yang masanya paling panjang. Setuju Bapak Ibu? Ibadah apa yang masanya paling panjang? Syahadat, nggak ada 1 menit selesai. Sholat, dengan sholat paling lama sholat apa juga? Pernah sholat setengah jam belum selesai? Zakat sebentar, puasa sebulan, haji 40 hari. Apa ibadah yang paling lama? Berkeluarga, menikah. Gini betul. Di Quran itu sederhana Bapak Ibu. Rumah tangga ini mau dilanjutkan atau tidak sederhana. Standarnya sederhana. Apa? Standarnya itu disebutkan di surat Al-Baqarah, liyuqima hududallah. Selagi suami istri itu di dalam rumah tangganya tegak hukum Allah, maka teruskan rumah tangga itu. Tegak hukum Allah maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau seorang suami masih bisa mengajak istrinya untuk berbuat taat, seorang istri masih mengajak suaminya untuk berbuat taat, ayah ngajak anaknya
ibu ngajak anaknya, anak menasehati bapak dan ibunya dengan cara yang santun, saling bekerja sama dalam urusan ketaatan, mimman da'a ilallah, maka rumah tangga itu lanjutkan. Oke, Bapak Ibu. Tapi kalau dalam satu rumah tangga isinya padu, wis ora urusan, ya, bapaknya jarum super, katanya jarang di rumah, suka pergi gitu, singkatannya gitu ya. Nah itu nanti ada solusi dari agama kita. Solusinya apa? Berpisah. Jadi kalau orang berumah tangga berpisah itu, Bapak Ibu, salah satu alasannya adalah karena di dalam rumah tangga itu sudah tidak tegak lagi nilai-nilai dakwah. Jadi lisannya itu isinya ketemu pengennya padu gitu ya, menghindar untuk bertemu kan gitu ya. Jadi kita pahami dulu makna damai secara luas, termasuk kalau Bapak Ibu berusaha kalau pengen jamaah Baitul Jannah menjadi penuh, masjidnya jadi kecil karena saking banyaknya jamaah, caranya bagaimana? Coba ditarget nanti tahun 2025 setiap jamaah diharapkan membawa satu orang yang belum menjadi jamaah masjid Baitul Jannah. Ini kan kira-kira yang ada 20, berarti nanti tambah berapa? 20. Yang 20 bawa lagi 20. Lama-lama kan masjidnya jadi kecil ya. Maksudnya jadi penuh kan? Masjidnya jadi kecil kan? Sekarang kelihatan gede. Karena sholatnya baru 2-3 sholat kayak gitu. Wah, alasan ibu-ibu nanti kalah. Usir ke belakang ibu-ibu. Karena sini kalau sama bapak-bapak kan gitu. Kan gitu nih Bang. Wasilahnya apa? Memang da'a ilallah. Kita ajak. Karena seperti ini kan kenikmatan gitu Bapak Ibu. Panjenengan bisa hadir di sini ngaji, merasakan nikmatnya ibadah. Itu tolong dibagi. Kenikmatannya dibagi kepada saudara-saudara kita. Enak loh Pak jadi jamaah masjid itu. Suasana hati tenang. Masalah itu kadang selesai sendiri karena apa? Karena kita sering mendekat kepada Allah. Kita sampaikan seperti itu. Ada banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan di masjid. Itu kan dakwah gitu. Itu pekerjaan lisan yang terbaik. Kalau ada yang terbaik, pasangannya, lawannya yang terburuk. Apa pekerjaan lisan yang terburuk? Apa? Disebutkan juga oleh Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi para pengumpat lagi pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Coba Bapak Ibu. Jadi ada pekerjaan lisan yang terbaik, ada pekerjaan lisan yang terburuk. Pekerjaan lisan yang terburuk apa? Mengumpat, mencela, mencaci. Siapa yang dicaci, yang dicela Bapak Ibu? Coba, panjenengan kita semua kalau membaca surat Al-Qari'ah, fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Terus berikutnya kan namanya wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang dia berat timbangan amalnya fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Wa man khaffat mawazinuh, tetapi barang siapa yang ringan timbangan amalnya fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Bapak Ibu, ayat itu berlaku untuk orang kafir atau orang mukmin? Ayat itu untuk mereka yang kafir apa untuk kita yang mukmin? Ayat itu. Nah, orang kafir nggak usah nanya Pak. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nggak usah ditanya kalau orang kafir. Ayat itu untuk siapa? Kita. Kalau amal kebaikannya lebih berat dari amal keburukan, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau amalnya lebih ringan, hawiyah Pak tempatnya. Ya kan?
Lah kalau lisan kita prosentasenya antara yang mengajak kebaikan untuk mengajak kebaikan dengan ngumpat, mencela, memaki, misalnya 50%, kita masuk kemana tuh? Masuk ke hawiyah apa fahuwa bi isyati rodiyah? Kira-kira Pak, kira-kira. Seket-seket. Loh hari ini Pak, wailul likulli humazat, wailul likulli humazatil lumazah itu tanpa sadar dilakukan oleh banyak orang. Kan gitu. Ini orang yang lagi kejelondrong ini, kejelondrong kosnya, ketelepasan lidah. Walaupun video-video yang lain kemudian menampilkan, emang itu sudah jadi kebiasaan gitu kan. Emang kebiasaannya begitu. Nah kalau sudah jadi kebiasaan kan malah kita berpikirnya begini loh Bapak Ibu. Nun sewu, di kalangan tertentu, sikil papa, ngertos gitu? Sebutan-sebutan yang kasar, itu kan biasa gitu. Biasa kok. Maksudnya di komunitas tertentu itu kan biasa. Dan di komunitas yang lain itu menjadi tidak biasa. Orang yang resihkan, Bapak Ibu, orang yang resihkan, lihat kotor sedikit, gimana rasanya? Risih. Orang yang biasa di tempat sampah, lihat bersih sedikit, rasanya bersih teman. Sama, Bapak Ibu. Ya memang kebiasaannya begitu. Ini kan? Kemudian di blow up, meledakkan viral gitu. Sudah gitu saya ada grup, di situ ada 49 orang. Salah satunya itu Nasrani Bapak Ibu. Dia komentari juga tentang ini kasihan ini. Si Gus ini dirujak sama netizen. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, wailul likulli humazatil lumazah itu berlaku untuk siapa? Iya kan? Coba saya bacakan sebuah hadis. Bapak Ibu nanti simpulkan sendiri. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Sibabul muslim fusuqun. Mencaci seorang muslim itu adalah kefasikan. Yang lain kena masalah? Beragama Islam atau tidak? Islam. Masih ahlul kiblah Bapak Ibu. Salah seorang santri kami haji bareng dengan beliau. Pas kemarin baru bukangan Covid, haji bareng satu rombongan, haji Furoda. Ya memang begitu kalau bicara itu begitu. Biasa pakai bahasa-bahasa seperti itu. Hadis yang lain Pak, tuh, lebih ngeri lagi. Laknul mukmin kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Membunuh dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Laknul mukmin kaqatlihi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Berarti melaknat seorang mukmin dosa kecil, dosa besar? Saya berlindung diri Pak dari latah ikut itu. Apalagi ketika ada pihak-pihak yang menampilkan video-video yang lain. Jenengan punya satu aib. Kemudian aib jenengan yang lain diumbar, diungkap oleh orang. Senang apa tidak? Itu kalau peristiwa kayak gitu yang senang siapa sih jadi Pak? Kalau udah saling mencaci sesama muslim, nggak mau diingatkan. Jangan, bagaimanapun beliau tetap seorang muslim kan gitu. Yang senang siapa? Kalau tetap dicaci, dimaki, dirujak, yang senang siapa Pak? Yang musuh kita itu yang Allah berfirman innahu lakum aduwwun mubin. Makhluk itu udah sekarang lagi kakak lagi, senang banget gitu. Sing siji keclondrong ibaratnya lagi kecemplung 6 kali lagi cengep-cengep kelelep, saudara-saudaranya itu bukannya nolongin malah pandemi waktu urugi runtah sisan kan gitu. Ya Allah Bapak Ibu, saya prihatin gitu, saya prihatin. Makanya bisa jadi problem yang menimpa bangsa kita tidak kunjung tuntas karena ya kita sendiri sebetulnya di komunitas saling begitu. Wong lagi nopo sarane lagi apes gitu, orang ditulungi gitu. Ya terlepas dari akhlak beliau dan lain sebagainya, tetapi kita tetap menghukumi beliau sebagai seorang muslim yang kehormatannya, darahnya itu haram untuk kita nodai kan gitu. Bukankah ada maqasidus syariat 5 yang harus kita jaga kan? Agama,
nyawa, kehormatan, harta, dan akal. Itu sudah, kalau sudah saling mencelakai gitu Pak, yang dirusak apa itu? Ya Allah. Iya kan? Maka bagi rahmatullah lewat majelis ini saya mengajaknya, ayolah kita berusaha untuk mikir dulu sebelum berkomentar. Karena apa? Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Allah berfirman dalam surat Qaf, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu pun yang dilafadzkan, ma yalfidu min qaulin, tidak ada satu kata pun yang dilafadzkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang ngawasi. Setiap kata-kata kita itu direkam, Bapak Ibu. Hari ini mulut kita tambah, bukan hanya yang ini, tapi ini juga sudah berubah jadi mulut. Teng 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 teng, ngetik, kirim, teng. Nggih? Dapat video. Ini kan video dengan berdagang es. Ini beda lagi. Kita ikut, oh memang ternyata kebiasaan gitu. Mulut kita sekarang nambah. Bukan hanya satu, tapi berapa jari jenengan, Bapak Ibu? 10 ya. Iya, jari kita sekarang bisa ngomong, Bapak Ibu. Apa kita malah justru tidak khawatir, gitu? Khawatir. Di surat apa? Yasin. Itu kan ada al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari di mana nakhtimu afwahim, kami kunci mulut mereka. Mulutnya dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tukallimuna aydihim. Wa arjulihim. Kaki-kaki mereka juga bicara, Bapak Ibu. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Sudah tangannya bersaksi, kakinya bersaksi atas apa yang mereka lakukan. Bahkan di surat Fusilat, Bapak Ibu, bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, kulit juga ikut ngomong. Tadi kan imam kita rakaat kedua baca surat Az-Zalzalah, gitu Bapak Ibu. Yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Artinya apa? Pada hari itu bumi tuhaddisu akhbaruha. Tuhaddisu akhbaruha. Menceritakan apa-apa yang manusia lakukan di atasnya itu diceritakan semua. Iya, makanya kalau sudah kayak gini jadi ngeri-ngeri sedap nih. Termasuk Ustadz deh, tampil alim di hadapan banyak orang. Kira-kira tampil pas rame dengan sendirian beda nggak Bapak Ibu? Kita, tampilan kita ketika kita sedang ramai kayak gini banyak orang dengan ketika sudah sendirian di kamar, ya, HP kita penuh kuota, sudah gitu bonusan lagi, ya. Kira-kira yang dibuka itu pengen dilihat orang lain nggak? Ya kan? Makanya batasan orang yang ikhlas itu yang paling sederhana adalah ketika antara yang ditampilkan dengan antara yang disembunyikan itu paling tidak sama. Ya, kalau adiknya ketika di keramaian 50, ya ketika sendirinya 50 gitu. Tapi kalau berkurang satu, di sini 50, di sini 49, nanti kena pasal yang tadi itu, Pak. Pasal yang mana? Fa'amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amman khaffat, lebih ringan. Timbangan kebaikannya lebih ringan. Kalau di umum 50, kalau sedang sendirian 49. Berarti lebih ringan apa lebih berat? Apa resikonya? Fa'ummuhu hawiyah. Ya kan? Dan Bapak Ibu membiasakan lisan untuk berkata baik itu gampang apa susah? Ayo, di antara kita yang kalau dikasih hidangan misalnya ini teh gitu ya, begitu dicicipi, bismillah. Terus keluar ceceknya. Teh apa kopi sih?
Nggih, Bapak Ibu. Rasulullah mengajari kita dari hal-hal yang sederhana. Beliau itu dikasih hidangan apapun tidak pernah berkomentar jelek. Bapak-bapak pernah makan lauknya cuka? Cuka. Gimana rasa cuka? Cuka itu dipakai buat apa? Saya ngertinya. Saya ngertinya cuka itu kalau pas makan bakso ada cukanya. Itu pun saya jarang pakai. Kecut banget gitu. Iya. Rasulullah SAW ketika makan dengan cuka. Apa sabda beliau? Lauk yang paling enak adalah cuka. Kita bisa nggak kayak gitu? Satu ketika diberi hadiah, Pak. Diberi hadiah oleh seseorang dari luar kota gitu. Tapi hadiahnya dihabiskan. Buah. Hadiahnya dihabiskan. Kalau jenengan jadi sahabat Rasul dapat hadiah pengen dibagiin makan. Pengen dibagiin makan. Dikirim jeruk, apa gitu. Kira-kira pengen dibagiin makan. Pengen kan, pemberian dari Rasulullah pasti berkah. Hari itu Pak, dihabisin sama Rasulullah. Ternyata apa? Itu buahnya kecut tepol setelah dicicipi oleh para sahabat. Rasulullah itu bersabda, aku tidak ingin kalian kemudian mencela makanan itu. Kasihan yang ngasih, makanya aku habiskan. Itu Rasulullah. Ya, kadang-kadang kita masakan kurang asin sedikit, kurang pedas sedikit, komentarnya ya. Masakan yang buahnya orang ngalur, orang itu. Dan orang ngalur, orang itu berarti yang ngetan permulut kan. Kan berarti masih punya arah gitu. Iya. Apalagi kalau sampai istri salah naruh kopi, gula, garam, jejeran. Yang disendok kopi dan garam. Kira-kira ketika diminum jenengan itu alhamdulillah ini adalah apa kopinya disiramkan ke mungkin kan? Jadi Masya Allah Bapak Ibu, Rasulullah bahkan mengajari kita dari hal-hal yang sederhana menurut kita dari urusan lisan. Makanya beliau bersabda, kalau ada urusan kayak gini, laknul muslim, laknul mu'min, hakotlihi. Dan kita melihat dari ini Masya Allah Bapak Ibu, ringan sekali. Sebagian dari saudara-saudara kita untuk mencerca, memaki. Padahal yang dicerca, dimaki, itu statusnya masih muslim. Kita kan tidak pernah mendengar pernyataan beliau keluar dari Islam kan. Masih muslim, masih sholat, gitu kan. Yang tidak berhak lisan kita mencela, karena celaan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Tadi kan saya matur, nalpot seru banget ya, sampai suara saya nggak kedengeran. Kalau orang-orang yang nggak ngaji itu sudah keluar serapahnya, muka-muka, colong, tabrakan, sikit itu keren gitu. Nah terus malaikat ngendiko, oh iya, enak nggak? Enak nggak Pak? Ya hadisnya kan ada seseorang yang berdoa kebaikan untuk saudaranya. Kemudian malaikat itu berdoa kan, kamu juga kan gitu. Nah kalau sebaliknya, kayak tengah ngano jajur tabrakan, sikit tugel, motornya tugel. Malaikatnya, oh iya, rugi enggak? Makanya yuk itu biasa kan Bapak Ibu. Momen-momen seperti itu doakan yang baik. Mudah-mudahan nanti besarnya jadi ayah yang soleh, anaknya enggak kayak gitu, kayak gitu. Mungkin bisa jadi sebagian keluarga kita juga melakukan hal yang sama kan? Iya, tiba-tiba keponakan kita juga ternyata motornya knalpotnya brong gitu kan. Tapi karena keponakan kita kira-kira dibelani kok mboten. Iya kan? Gus Bah kan gitu. Nanti kono. Bocah ngomong motor ora lumrah. Iya, tapi keponakan yang jenengan, keponakan itu ya persis sedot. Gitu, berasanya dari lisan. Maka Abi Rahmatullah, mari kita praktekkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis muttafaq alaih. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu yang seperti apa Bapak Ibu? Muslim itu orang yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Okay? Muslim yang sejati itu adalah muslim yang saudara-saudaranya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi kalau Bapak Ibu
kemudian punya saudara yang merasa tidak aman dekat dengan jenengan, segera koreksi diri gitu. Aku ora perak-perak lah karo Pak Kae ngapa sih? Ilatih landep banget. Gitu. Tangannya plak-plak gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini gitu, Bapak Ibu bisa kemudian memberikan satu wawasan baru bagi kita. Lisan kita tidak mudah untuk kita gunakan untuk mencela. Terakhir, saya tutup pertemuan ini dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, Bapak Ibu. Man yadmannali ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al-jannah. Man yadmannali, barang siapa yang bisa menjamin untukku ma baina lihyaihi, apa yang ada di antara kedua janggutnya. Oke, ini sudah pernah saya sampaikan. Apa yang ada di antara kedua janggutnya? Nopo? Lisan. Wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya? Nopo? Kemaluan. Admanu lahu al-jannah, maka aku jamin baginya surga. Jadi kita jaga Bapak Ibu lisan kita, jaga kemaluan kita. Nanti mudah-mudahan kita dijamin juga surga Allah Subhanahu wa taala. Qul qul hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.